Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah tentunya untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu di para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Astra Jingga, Habidatul Mutniah dari Lombok, Gopur dari Magelang, Abah Trompet dari Bandung, Muhammad Soleh dari Tangerang, Time Tube, Rima Hamdani dari Cikonang, Selby JR dari Kalimantan, Samsul Latif dari Pekalongan, Mas Hafid dari Madura. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Kurovi. Gimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, dia langsung ke alur ceritanya. Di sebuah pertambangan milik perseorangan sedang terjadi keributan karena mereka menemukan berlian di tempat penggalian mereka. Mereka yang bekerja di sana menuntut perbaikan nasib sehingga pemimpin kerja yang bernama Singamutu melakukan sebuah protes. Koca adalah salah satu pemilik pertambangan itu datang dan meluapkan emosinya karena para pekerjanya tidak mau melakukan penggalian akibat hasutan dari Singamutu. Di saat yang bersamaan, Konda Panther, usaha Koca, datang dan menembak pekerja yang berusaha melakukan perlawanan. Dua orang mengalami luka tembak. Singamutu yang tidak tahan melihat teman-temannya mendapatkan ketidakadilan, akhirnya melakukan sumpah jika suatu saat akan ada seorang yang akan mengakhiri kekejaman dan ketidakadilan yang mereka peroleh dengan darah yang mengalir dari tangan yang diinjak oleh anak buah Koci di atas batu. Di Chennai, seorang pemuda yang bernama Vetrivel adalah di sebuah arena balap mobil dengan temannya yang bernama OP. Vetrivel akan melakukan balapan dengan mobil yang sudah usang karena keadaan itu membuatnya ditertawakan. Perlombaan pun berlangsung. Perebutan juara pertama berlangsung dengan ketat. Mereka saling menjatuhkan satu sama lain untuk menjadi juara satu yang akhirnya dimenangkan oleh Vetrivel. Mendarat di garis finish dengan cara unik, yaitu mobilnya terbang, walaupun beberapa bagian dari mobil tersebut terlepas. Saat pulang ke rumahnya, Vetrivel melihat barang-barang milik keluarganya dan juga milik penghuni lain sudah berada di luar rumah. Ternyata bangunan itu sudah dibeli oleh orang lain, bahkan di sertifikat tersebut sudah ditandatangani oleh orang-orang yang menghuni rumah tersebut. Jelas itu semua palsu. Bangunan itu akan dirobohkan lalu dibangun sebuah klub dan pemilik barunya melakukan pembayaran dengan menggunakan cek sebesar 90 juta rupiah. Setelah diteliti ternyata cek itu dikeluarkan di Malaysia atas nama Koca. Sementara itu Vetrivel dan OP pergi ke bengkel untuk melakukan servis mobilnya. Takut dimarahi karena telah merusak mobilnya sedangkan biaya servisnya saja yang dahulu belum dibayar. OP berpura-pura akan pergi karena ada keperluan. Tentu saja OP mendapat tatapan tajam dari Vetrivel. Pemilik bengkel menyarankan agar mereka mengganti mobil dengan jenis mobil kodok. Saat inilah Vetrivel mengeluhkan masalah rumahnya yang dibeli oleh orang yang berasal dari Malaysia. Seandainya dia bisa pergi ke Malaysia untuk mencari orang tersebut dan mengkonfirmasi mengenai pembelian rumahnya. Kemudian pemilik bengkel menawarkan untuk mengantarkan barang yang dipesan temannya yang ada di Malaysia. Tentu tiket akan ditanggung. Jadilah kini mereka sudah berada di bandara yang ada di Malaysia. Ternyata mereka sudah ditunggu oleh teman dari pemilik bengkel yang kemudian memasukkan barang-barang yang dibawa ke dalam mobil. Saat di perjalanan, Vetrivel bertanya apakah mereka mengenal Koca. Seketika temannya bengkel tersebut dan menurunkan Vetrivel dan OP-nya di jalan. Koca terkenal akan kekejamannya dan juga orang yang berpengaruh di Malaysia. Siapapun yang tahu tidak akan mau berurusan dengannya. Sebuah klub milik Koca di ruang bawah tanah sangat kejam. Koca membelah lengan seseorang yang ditugas untuk menyelundupkan berlian. Merasa tidak membutuhkan orang tersebut lagi, Koca menembaknya karena tidak akan tahan dengan rengekannya yang meminta untuk dibawa ke rumah sakit.
Petrifol dan OP datang ke klub saat Kocha sudah pergi dari sana. Hanya pelanggan saja yang boleh masuk ke dalam klub. Tak hilang akal, Petrifol meminta bantuan seorang gadis yang juga akan masuk ke dalam klub. Sesamanya di dalam klub, gadis itu menunjuk seseorang pemuda yang menjadi tangan kanan Kocha di sana. Petrifol menemuinya namun tidak dihiraukan oleh pemuda itu, namun Petrifol terus mencoba mengajaknya berbicara sehingga membuat kesal karena telah mengganggu kesenangannya. Akhirnya pemuda itu merobek kertas dan cek yang dibawa Petrifol dan menyiramnya dengan air. Petrifol segera dibawa keluar namun sebelum sempat melakukan perlawanan, pemuda itu kemudian menelpon Kocha dan mengatakan jika ada seseorang yang mencarinya dari India untuk menanyakan sesuatu. Kocha teringat perkataan Singamutu yang mengatakan jika akan ada seseorang yang melawan kekejaman Kocha. Teringat itu Kocha meminta pemuda itu untuk berhati-hati, memperketat pengamanan dan benar saja Petrifol kembali masuk lalu membuat kekacauan dengan menjatuhkan satu persatu para bodyguard. Banyak properti yang hancur, bahkan saat pemuda kaki tangan Kocha menggunakan pistol untuk membunuhnya dengan mudah dapat dikalahkan dengan tangan kosong. Petrifol yang memintanya untuk menelpon Kocha dan mengatakan jika dia sudah menghancurkan klub miliknya dan akan terus membunuhnya selama Kocha masih mengincar rumah mereka yang berada di Chennai. Kocha marah melihat klubnya sudah hancur. Bahkan dia tertawa saat anak buahnya memberitahu jika salah satu anak buahnya ada yang meninggal tergantung di atas. Dia tertawa khawatir karena takut sumpah yang Singamutu katakan akan terjadi, yaitu akan ada seseorang yang mengajarnya hingga ke seberang lautan untuk menghentikan kekejaman yang telah ia perbuat selama ini. Kocha memerintahkan anak buahnya untuk mencari di mana orang yang telah membuat klubnya hancur. Semua anak buahnya segera melakukan pencarian terhadap Petrifol, namun tidak menemukannya karena Petrifol dan OP bersembunyi di dalam mobil milik Kocha dan ikut kemanapun Kocha pergi. Dari dalam mobil, Petrifol melihat salah satu anak buah Kocha selalu membawa koper yang terborgol di tangannya. Pasti ada sesuatu yang penting di dalamnya, kata Petrifol pada OP. Di departemen milik Kocha, Devi, anak perempuan Kocha, mencoba melepaskan cincin pertunangan dari jarinya dengan bantuan adik laki-lakinya. Devi tidak menyetujui pertunangan ini karena pemuda yang ditunangkan dengan dirinya bukan orang yang baik dalam segala hal. Kocha mengadakan pesta untuk sekedar berkumpul dengan teman-temannya. Devi yang bosan dengan cara tersebut melihat ada seseorang yang berdiri di atas atap. Saat itu Petrifol dan OP sedang menggunakan penyamaran, sehingga Devi tidak dapat melihat dengan jelas siapa orang tersebut. Devi mengira orang itu adalah pencuri. Devi mengejar kemana Petrifol dan OP pergi. Tujuan Petrifol datang ke pesta itu adalah untuk mengetahui apa isi dari koper kecil yang selalu dibawa oleh anak buahnya Kocha. Setelah mereka mengikuti Kocha sehingga ke lantai atas, benar dugaannya. Benda penting yang selalu dijaga itu adalah berlian yang cukup besar. Petrifol merencanakan mencuri berlian tersebut saat terjadi pemadaman listrik yang terjadi pada pukul 11 lewat. Dan saat terjadi pemadaman itu, dia melakukan aksinya menukar berlian asli dengan berlian palsu. Saat akan pergi dari sana, Petrifol ternyata menarik orang yang salah. OP yang terjatuh ditinggalkan dan Devi yang saat itu berada di atas karena mengikuti Petrifol justru dibawa berlari saat menyadari kesalahannya. Dia terkejut dan mengakibatkan Devi kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari lantai atas apartemennya. Melihat hal tersebut dengan sigap, Petrifol menolongnya dengan bergantung pada tali. Devi terpesona dengan tatapan mata Petrifol dan berusaha membuka penutup matanya namun gagal melihat wajahnya karena pegangan tangannya terlepas sehingga Devi jatuh ke kolam renang dan selamat. Saat itulah Devi bisa melepaskan cincin pertunangannya. Keesokan paginya Petrifol menelpon Kocha dan mengatakan jika dirinya telah menukar berliannya dengan yang palsu. Setelah dikonfirmasi kebenarannya, tentu saja Kocha sangat marah dan langsung menuju ke bandara dengan menggunakan kereta, sedangkan Petrifol dan OP menggunakan mobil. Mereka akan segera kembali ke India. Di bandara terjadi aksi kejar-kejaran.
Kocha yang tidak mengetahui wajah Vetrivel bahkan berdiri berdampingan dengannya. Sebagai antisipasi, Vetrivel melukai lengan Kocha dengan silet agar Kocha tidak dapat melewati pemeriksaan dan Kocha bertahan di bandara. Saat berada di pesawat, Vetrivel bertemu dengan Devi yang juga akan pergi ke India. Dia melarikan diri dari ayahnya dan akan mencari seseorang yang telah membuatnya jatuh hati walaupun Devi tidak mengetahui wajahnya. Hanya berbekal syal miliknya yang digunakan oleh pria yang dia temui saat pesta. Terjadi pembicaraan di antara mereka hingga akhirnya Vetrivel memiliki ide untuk menitipkan berlian yang dibawa kepada Devi namun tanpa sepengetahuannya. Mereka berpisah di bandara. Devi bertemu dengan supir travel yang mengantarnya ke hotel. Namun ternyata Devi menjadi korban penipuan. Semua barang yang dibawa pergi oleh sopir tersebut saat dirinya sedang mandi. Tentu saja Devi mengajukan protes kepada pihak hotel dan menjadi bahan tontonan karena hanya menggunakan handuk dan berada di lobi. Vetrivel dan OP melihat keadaan itu segera menghampirinya lalu menawarkan bantuan untuk mencari pelakunya. Setelah sebelum OP meminjamkan jasnya untuk dipakai oleh Devi. Saat dalam perjalanan, Devi meminjam telepon OP untuk menelpon rumahnya. Devi berbicara dengan bibinya dan diketahui oleh Kocha. Kocha memaksanya untuk memberitahu keberadaan Devi yang saat ini berada di India. Akhirnya mereka semua menyusul ke India. Vetrivel, OP dan Devi terus mencari sopir taksi yang telah menipu Devi hingga ke sebuah pemukiman padat penduduk. Sesampainya di sana ternyata sudah banyak orang yang menunggu di depan rumah sopir taksi tersebut. Ternyata mereka juga adalah orang-orang yang telah ditipu oleh supir taksi tersebut. Pintu di depannya digembok yang menandakan jika tidak ada orang di dalam rumah. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Mereka menyusuri jalan sehingga melihat seseorang keluar dari arah belakang bangunan dengan membawa beberapa botol minuman. Benar dugaan mereka, supir taksi itu ada di dalam. Devi yang emosi langsung masuk dan memukuli sopir taksi itu, lalu mengambil kembali semua barang-barangnya dan berganti baju. Vetrivel dan OP kemudian membuka pintu depan hingga orang-orang mencari supir taksi itu masuk dan memukulinya karena kesal telah ditipu. Saat mereka berjalan keluar dari pemukiman tersebut, Devi terjatuh dan mengalami sakit di pinggangnya. Vetrivel menakut-nakutinya dengan mengatakan jika Devi mengalami cedera pinggang sehingga butuh perawatan dan dia tahu siapa yang dapat mengobatinya. Devi dibawa pulang ke rumahnya. Seluruh keluarganya terkejut karena Vetrivel pulang membawa seorang gadis dengan perut yang besar. Menyadari keterkejutan keluarganya, Vetrivel segera membuka kain yang membungkus tas yang dipeluk Devi. Keluarganya merasa lega melihat hal tersebut. Vetrivel menjelaskan jika Devi mengalami cedera dan butuh seseorang yang dapat menyembuhkannya. Ibunya yang akan menyembuhkannya, namun Devi sempat ragu karena dia mengira akan dibawa ke dokter. Semua telah disiapkan namun Devi sembuh dengan cara yang tidak biasa, hanya dengan sebuah lemparan yang tidak sengaja neneknya Vetrivel lakukan pada OP yang mengenai pinggang Devi. Devi yang akan pergi segera ditahan oleh Vetrivel dengan mengatakan jika di luar sana banyak orang-orang jahat dan hal itu berhasil menahan Devi untuk tetap tinggal di rumahnya. Pagi harinya saat Devi akan pergi, dia mengetahui jika dirinya telah dicium oleh Vetrivel. Devi mengatakan jika Vetrivel sudah tidak sopan dan melecehkannya dengan mencuri ciuman di saat dia tertidur. Vetrivel tentu saja menyangkalnya dengan tertawa. Dia mengatakan jika Devi lah yang pertama kali menciumnya. Tentu saja Devi juga tidak terima begitu saja dan memutuskan untuk pergi dari sana. Kotak yang diambil oleh Vetrivel ternyata kosong. Dia meminta OP untuk mengikuti kemana Devi pergi. Ternyata Devi melakukan pencarian terhadap pemuda yang dia temui di Malaysia. Seorang pemuda yang memakai syalnya untuk menutupi wajahnya. Beberapa pemuda dipakaikan syal miliknya, namun tidak ada yang cocok. Brilian yang dicari Vetrivel ternyata ada di tas Devi. Vetrivel dan OP terus berusaha mendapatkan tas milik Devi, namun selalu saja gagal. Bahkan saat ini rombongan Kocha sudah sampai di India dan menemukan Devi yang berada di Chennai. Devi akan melarikan diri saat tunangannya melihatnya dan memerintahkan dirinya untuk mendekat. Namun dihalangi oleh Vetrivel. Hal ini membuat tunangannya kesal dan akan menembak Vetrivel. Sempat dihalangi oleh anak buahnya karena mereka sekarang berada di tengah keramaian, namun tidak digubris oleh tunangannya Devi.
Dia tetap menembakkan pistolnya ke arah Petrifel. Ternyata yang ditembak hanyalah cermin dan kesempatan kedua dimanfaatkan oleh Petrifel untuk melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi hingga saat Petrifel terpisah dari Devi dan dia harus menghadapi Nakan, buah tunangan Devi, sedangkan Devi sudah terlebih dahulu dibawa oleh anak buah tunangannya. Ibunya Petrifel menelpon dan mengatakan jika di rumah ada temannya yang datang, tentu hal itu membuatnya khawatir. Ternyata benar, setelah berhasil melarikan diri dari tunangannya, Devi dan anak buahnya, di rumah mereka sudah ada Koca yang menunggu dengan membawa keponakannya ke atas tower dan memerintahkan agar Petrifel naik ke atasnya dengan menggunakan list yang telah dikunci oleh anak buahnya dan tombol naik turun lift ada di tangan anak buah Koca. Melihat keponakannya terancam, mau tidak mau Petrifel menyerahkan berlian yang sudah didapatkannya. Koca memerintahkan kepada anak buahnya untuk menaikkan lift sehingga tempat paling atas, kemudian memotong talinya hingga lift terjatuh dan hilang tertelan bumi. Ternyata di bawah tower tersebut sudah ada sumur yang terhubung langsung ke sungai. Tangga sekitar langsung melakukan pertolongan, namun mereka tidak dapat menemukan Petrifel hingga ibunya pingsan. Di kedalaman sungai, Petrifel yang sudah mulai sadar dari pingsannya berusaha meloloskan diri dengan menendang bagian atas lift dan dia muncul di sungai yang tidak jauh dari rumahnya. Saat berada di tengah-tengah keluarganya, Petrifel mengatakan jika ayahnya masih hidup dan dia akan segera membebaskannya. Untuk itu dia akan pergi ke pertambangan untuk mencari ayahnya yang bernama Singamutu. Petrifel menghadang mobil Koca yang menuju pertambangan dan terjadilah sebuah perkelahian dengan anak buah Koca. Satu persatu mereka kalah termasuk Koca. Bahkan dia mengalami luka yang cukup parah karena terbentur kereta api yang sedang berjalan. Honda yang mengetahui partnernya ada di rumah sakit datang menjenguknya dan memerintahkan anak buahnya untuk membawakan laptop dari sana. Mereka akan mengetahui siapa yang melakukan penyerangan terhadap Koca, namun yang menjadi masalah adalah Honda tidak mengetahui sandi laptopnya. Pengawas pekerja yang bekerja di tambang saat ini sedang berada di rumah sakit untuk menjemput pekerja yang dirawat di rumah sakit. Saat akan pulang, salah seorang pekerja yang tertembak di bagian dadanya meninggal dunia karena tidak mendapatkan pengobatan yang layak. Saat mereka akan meninggalkan RS, Petrifel ikut bergabung dengan mereka masuk ke dalam bis yang akan membawa para pekerja kembali ke pertambangan. Pengawas itu terkejut karena ada orang asing di bisnya. Saat ditanya siapa dia, Petrifel mengatakan jika dirinya akan pergi ke pertambangan untuk mencari ayah yang ditahan oleh Koca. Preman yang mendapatkan tugas untuk mengawasi pekerja di tambang melihat Petrifel untuk pertama kalinya merasa terusik dengan tatapan tak bersahabat. Dari Petrifel melihat kemungkinan perkelahian, maka pengawas pekerja segera membubarkan orang-orang di sana termasuk membawa Petrifel untuk pergi sehingga perkelahian dapat dihindari. Namun lagi-lagi preman tersebut mencari keributan, dia mencari Petrifel dan memintanya untuk memijat kakinya. Merasa kesal dengan perlakuan yang diterima Petrifel, kemudian memijat dengan keras kaki preman tersebut dan mendapatkan tendangan darinya. Perkelahian yang baru akan mulai berhenti ketika suara dering telepon milik preman itu berbunyi. Dia meminta pengiriman beberapa ekor kambing untuk segera pernikahan Devi. Tanpa sepengetahuan pengawas, ternyata Petrifel ikut dalam bis bersama dengan kambing yang akan dikirimkan. Petrifel mencari sesuatu di rumah itu, akhirnya dia menemukan keberadaan Koca. Menunggu keadaan aman untuk keluar saat Koca hanya sendirian. Petrifel sempat mengejeknya lalu berusaha membuka laptop yang berisi data-data penting bahkan bukti kejahatan dari Koca. Ternyata bukan hanya Petrifel yang ada di sana. Devi pun menyusul dan mengambil keuntungan dengan meminta Petrifel mencium tangannya sebagai imbalan untuk memberitahu password laptopnya. Ternyata hanya dengan menggunakan sidik jarinya saja, Petrifel dapat menemukan banyak hal yang ingin diketahui dan mengirimkannya ke beberapa orang yang mungkin bisa menangkap
Kocha dan teman-temannya. Kocha yang mulai bisa menggerakkan tangan segera menekan tombol untuk memanggil yang lain. Saat Devi dan Petrival akan pergi, tunangan Devi juga ikut melakukan pengerjaan kepada mereka. Tidak perlu dengan menggunakan kekerasan, Petrival menggunakan akal dengan melempar sarang lebah hingga lebah tersebut menyengat Konda dan anak buahnya. Ide yang sangat keren. Kocha yang sudah bisa sedikit berbicara berusaha memberitahukan jika yang melakukan ini semua adalah salah satu pekerja di pertambangan, sehingga Konda segera menuju ke sana. Konda mengumpulkan semua pekerja yang masih muda dan menunjukkan kepada Kocha. Namun ada saja halangan yang membuat mereka gagal mencari tahu siapa sih ini sebetulnya pelakunya. Konda pun pergi meninggalkan pertambangan. Saat inilah anak kecil yang berada di tambang menyusup dengan berada di bawah mobil. Dia melihat Singamutu yang ditahan. Saat akan kembali ke pertambangan, anak kecil itu mengambil beberapa buah jambu sebagai alat pengelabu jika dia keluar untuk mencari buah-buahan. Namun dirinya ketahuan oleh preman yang tidak menerima alasan apapun. Preman tersebut melempar tubuh kecil itu ke dalam sebuah besi hingga tersungkur ke tanah dan mengalami kesulitan bernafas. Preman itu mengatakan tidak ada yang boleh menolong anak itu dan semua pekerja tambang tidak ada yang berani mendekat hingga Petrival datang dari dalam tambang dan melihat tubuh kecil yang tak berdaya tergeletak di tanah. Tak mendengarkan perkataan pengawas, Petrival maju dan diikuti oleh beberapa pemuda yang juga merasa jengah dengan keadaan di pertambangan. Sebelum pingsan, anak itu mengatakan jika dia melihat Singamutu di sebuah penjara. Marah karena perintahnya tidak dipatuhi, akhirnya preman dan Petrival berkelahi. Sempat mengalami kekalahan dengan menerima banyak pukulan di tubuhnya tanpa sengaja. Tanpa Petrival menemukan sebuah batu yang juga dulu terkena darah Singamutu, lalu memukulnya ke kepala preman tersebut. Perkelahian ini disaksikan oleh Kocha. Preman itu tewas dengan leher yang patah dan menggantung. Setelah itu Petrival mendatangi penjara dan membebaskan Singamutu yang menjadi tawanan polisi. Sementara itu di pertambangan, Konda memisahkan anak-anak dengan orang tuanya sebagai efek jera agar mereka tidak terus melakukan pembangkangan. Dalam situasi ini ternyata pengawas menyembunyikan beberapa anak kecil di sebuah tabung dan terus berpura-pura membantu memobilisasi anak-anak untuk naik ke dalam bis. Namun usahanya gagal karena Konda mengetahui siasatnya. Sebuah kampak mengenai tulang sumsumnya yang mengakibatkan dirinya meninggal. Melihat hal tersebut membuat Petrival sedih karena dia telah banyak membantunya. Konda memanggil anak buahnya untuk membunuh Petrival, namun justru semua anak buahnya lah yang mati dalam keadaan mengenaskan. Pergerakan Petrival berhenti ketika Konda menjadikan Singamutu sebagai tamengnya. Petrival mengalami beberapa luka namun masih dapat melakukan perlawanan hingga akhirnya Konda berhadapan dengan Petrival. Mereka jatuh ke sebuah kolam dan disinilah Konda tewas dengan luka akibat kampak. Cerita berakhir, Kocha menerima hukuman dan pertambangan tidak lagi dikuasai oleh Kocha dan Konda. Pertambangan itu akan dikelola secara bersama-sama dan lebih manusiawi. Baik sahabat, itu tadi alur cerita film dari yang berjudul Kuruvi. Pada umumnya, alasan mengapa orang lain membencimu adalah karena mereka menganggapmu sebagai ancaman. Karena mereka membenci diri mereka sendiri atau karena mereka ingin menjadi sepertimu. Hati pembenci tidak pernah damai, pikiran pembenci tidak pernah bersih, dan mata pembenci tidak pernah betul-betul terbejam. Membenci itu melatih dan merusak kehidupan. Jangan membenci ya sahabat. Terima kasih sudah menyimak video-video Lekar 21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.